Halo guys, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Pada video kali ini kami akan membahas tentang mailing face cutting dan Z cutting. Sebelum masuk pada materinya, alangkah baiknya support selalu channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share agar kami bisa mendapatkan nilai yang bagus pada mata kuliah proses manufaktur ini. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama. Yang pertama, kita mengenal apa itu mesin mailing. Mesin mailing adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar, di mana pisau berputar dan bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses mailing adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar, karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau yang disebut cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tersekam pada meja mesin. Sebelum masuk ke proses mailing, kita harus menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, arbor. Arbor pada mesin fresh mempunyai fungsi sebagai pemegang pisau fresh atau mailing cutter, di mana arbor ini dipasang pada spindle mesin. Kedua, penopang arbor. Penopang arbor digunakan untuk menyokong arbor panjang agar arbor panjang tersebut memiliki posisi yang stabil waktu digunakan. 3. Ragum. Ragum atau catok pada mesin fresh digunakan untuk memegang benda kerja yang akan di fresh. 4. Meja putar. Meja putar memiliki fungsi yang sama dengan ragum, yaitu menjepit benda kerja yang akan di fresh. 5. Cutter. Cutter memiliki fungsi sebagai mata. Ini materi selanjutnya adalah pengenalan pisau fresh. Untuk melaksanakan berbagai operasi pengerjaan benda kerja pada mesin fresh digunakan suatu alat potong, sering disebut sebagai pisau fresh atau milling cutter. Tidak seperti bahan pada mesin bubut atau mesin scrap yang memiliki satu mata pemotong. Pisau fresh pada umumnya memiliki pemotong jamak. Umumnya pisau fresh punya lebih dari galur atau flute dengan bentuk hillage. Bagian panjang tepi galur yang tajam disebut sebagai gigi, di mana gigi pisau fresh ini merupakan bagian yang memotong nyayat benda kerja yang di fresh, dan belam atau tatal hasil penyayatan akan keluar dari pisau fresh melalui galur. Pisau fresh biasanya mempunyai satu gigi atau lebih, di mana pisau fresh yang memiliki 2, 3, atau 4 gigi merupakan pisau fresh yang banyak digunakan. Berikutnya adalah bagian-bagian mesin. Pisau fresh punya bagian-bagian yang masing-masing memiliki nama yang telah diidentifikasi. Nama bagian pisau fresh adalah umum untuk semua jenis pisau fresh. A. Jarak bagi atau pitch. Jarak bagi atau pitch merupakan jarak anggular antara gigi-gigi yang berdekatan. Jarak bagi ditentukan oleh jumlah atau banyaknya gigi pada sebuah pisau fresh. B. Muka gigi, face atau tool. Muka gigi adalah permukaan bagian depan yang gigi yang membentuk tepi pemotong. C. Tepi pemotong, cutting atau edge. Tepi pemotong merupakan sudut pada masing-masing gigi yang melaksanakan penyayatan dari sebuah pisau fresh. D. Pendaratan atau land adalah permukaan sempit yang letak berada di belakang tepi pemotongan dari masing-masing gigi pisau fresh. Yang E. Sudut tatal, right angle. Sudut tatal atau right angle adalah sudut yang berbentuk antara muka gigi dan garis tengah pisau. Sudut tatal meletakkan tepi pemotong, cutting edge, dan memberikan jalan kecil untuk tatal belam yang terpotong dari benda kerja. F. Sudut bebas primer, edge angle. Sudut bebas primer merupakan sudut kemiringan dari land masing-masing gigi. Sudut ini diukur dari garis singgung garis tengah pisau pada tepi pemotong. Dengan adanya sudut bebas primer akan mencegah gigi pisau fresh menggesek benda kerja setelah melakukan penyayatan. G. Sudut bebas sekunder
atau square di Ernst Angel. Sudut bebas sekunder merupakan sudut yang menetapkan len dari masing-masing gigi dan memberikan kebebasan tahapan untuk laulan, cairan, pendingin, dan fatal atau beram. Oke, selanjutnya yaitu sudut helix atau helix angel. Sudut helix merupakan sudut yang terbentuk antara gigi pemotong dengan sumbu utama pisau Fries. Sudut helix yang besar digunakan untuk mengefries material yang lunak, sedangkan sudut helix yang lebih kecil dipakai untuk mengefries material yang keras. Selanjutnya, alur pasak atau keyway. Alur pasak terdapat pada semua jenis pisau Fries yang pemasangannya pada arbor. Alur pasak merupakan tempat kedudukan pasak yang akan mengikat atau mengunci pisau Fries pada arbor. Diameter lubang atau hole diameter. Diameter lubang pisau Fries menentukan ukuran diameter arbor di mana pisau Fries akan dipasang. Pada lubang pisau Fries ini terdapat alur pasak. Material pisau Fries. Ada beberapa macam material yang umum digunakan sebagai bahan untuk membuat pisau Fries, seperti baja kecepatan tinggi atau HSS, High Speed Steel, karbida, dan kobalt. Yang pertama yaitu baja kecepatan tinggi atau HSS, High Speed Steel. Merupakan material yang banyak digunakan untuk membuat pisau Fries. Pisau Fries yang terbuat dari baja kecepatan tinggi umumnya memiliki warna yang mengkilap dan bobotnya relatif ringan. Pisau Fries HS ini digunakan untuk pengefriesan umum, baik untuk benda kerja yang terbuat dari bahan ferro, besi dan baja, maupun non-ferro, bukan bahan dari besi. Dan yang kedua yaitu karbida. Karbida merupakan material yang umum digunakan sebagai bahan pembuat alat potong pada industri-industri sekarang ini. Selain dari bahan HSS, sekarang ini pisau Fries banyak juga yang terbuat dari bahan karbida. Pisau Fries karbida memiliki warna yang tidak mengkilap dan relatif lebih berat dibandingkan pisau Fries HSS. Pisau Fries karbida memiliki sifat yang tahan terhadap pengikisan abrasi. Karbida merupakan material yang kaku di mana pisau Fries karbida dapat dipakai untuk menyayat benda kerja yang terbuat dari material yang keras. Dibandingkan pisau Fries yang terbuat dari HSS, material karbida memang lebih mahal. Namun demikian, pisau Fries karbida lebih tahan lama dan bisa dipakai pada kecepatan yang lebih tinggi dengan keuasan lebih sedikit, sehingga dalam jangka panjang pisau Fries dari material karbida lebih ekonomis. Yang ketiga adalah kobalt. Dibandingkan pisau Fries yang terbuat dari HSS, pisau Fries yang terbuat dari baja kobalt lebih tahan terhadap panas dan tahan terhadap pengikisan. Pisau Fries baja kobalt banyak digunakan untuk mengefries benda kerja yang terbuat dari material yang keras, seperti titanium dan baja tahan karat atau stainless steel. Material ini tersusun dari baja perkakas yang dipadu dengan kobalt sekitar 8%. Selanjutnya macam-macam potong cutter. Yang pertama, cutter flash cutting. End milling cutter merupakan cutter dengan sisi potong pada ujung muka dan pada sisi spiralnya. End mill dibuat dari diameter 0,5 sampai 50 mm dengan tipe tangkai yang bermacam-macam. Ada yang bertangkai lurus dan ada yang konus. Cell and mill cutter. Cutter tipe ini memiliki lubang berpasak pada bagian tengah cutter yang berfungsi untuk pemasangan pada arbor. Dibuat dengan diameter antara 30 sampai 200 mm. Pada cutter ini terbagi dari sisi pada ujung muka dan pada sisi spiralnya. Yang kedua, cutter slit cutting. Plain mill cutter. Cutter ini digunakan untuk pengefresan horizontal dari permukaan yang datar, memiliki bentuk hampir sama dengan SEMC, tetapi cutter ini hanya memiliki sisi potong spiral pada bagian melingkarnya
dan memiliki lubang berpasa untuk pemasangan pada arbor. Disc cutter. Cutter ini memiliki bentuk pipit dan dapat digunakan pada pembuatan saw maupun slitting. Sisi potong dari cutter jenis ini ada yang rata dan ada juga yang zigzag. Yang ketiga, cutter profil. Dovetail cutter. Dovetail cutter digunakan untuk menghasilkan profil dovetail atau ekor burung pada benda kerja. Sisi potongnya berbentuk sudut 45 derajat sampai 60 derajat atau 90 derajat. T-saw cutter. T-saw cutter digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Memiliki sisi potong di bagian yang melingkar dengan sudut helix yang saling berlawanan. T-saw cutter ada dua jenis, yaitu T-saw cutter dengan shank dan T-saw dengan shank berulir. Yang ketiga, prisma cutter. Cutter yang digunakan untuk menghasilkan profil V pada benda kerja dengan sudut potong 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Hopping cutter. Cutter yang digunakan pada mesin milling hopping untuk menghasilkan profil bentuk roda gigi atau gear. Modul cutter. Cutter ini digunakan untuk membuat roda gigi dengan modul tertentu dan menggunakan mesin milling konvensional dalam pengerjaannya. Bentuk hampir sama dengan cutter hopping tetapi pipih. Oke, untuk materi selanjutnya adalah pemasangan pisau pemotong atau cutter. Yang pertama, pisau fresh dipasang pada ujung holder. Yang kedua, pisau fresh dicekam dengan cara mengencangkan baut pengunci di bagian ujung holder. Yang ketiga, pasang holder shell pada spindle mesin. Yang keempat, sekam holder dengan cara mengencangkan baut pengunci di bagian atas spindle mesin. Selanjutnya adalah pengefresan muka atau face milling. Pengefresan muka merupakan pengefresan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-fresh. Pada pengefresan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penambang alat potong dan keliling luar alat potong. Pengefresan muka terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pengefresan muka konvensional. Merupakan pengefresan di mana diameter alat potong lebih besar daripada benda kerja. Pengefresan muka sebagian merupakan pengefresan di mana alat potong menggantung atau overhang pada salah satu sisi benda kerja. End milling merupakan pengefresan di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja, sehingga sebuah slot dapat terbentuk. Pengefresan bentuk atau pengefresan pulau atau island merupakan pengefresan yang memotong keliling luar benda kerja sehingga membentuk pulau. Pengefresan kantong merupakan pengefresan yang membentuk kantong yang dangkal. Pengefresan kontur merupakan pengefresan alat potong yang ujungnya berbentuk bola. Pengefresan ini dapat menghasilkan bentuk permukaan 3 dimensi. Berikut cuplikan mengenai face milling. Pemotongan set atau set milling. Pemotongan set cutting dengan menggunakan sisi potong bagian samping atau set dari alat potong atau cutter. Pemotongan ini juga dibedakan menjadi yang pertama, pemotongan climbing. Pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Yang kedua, pemotongan konvensional. Pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakan benda kerja atau feeding. Berikut cuplikan dari set milling.